adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 24 April 2021, pekan ketiga Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa penuh kasih, kehidupan manusia kami alami mulai dari bayi, di mana kami hanya tahu menangis, minum susu ngompol. Kemudian berjalan, berlari, berpikir, dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kami. Karena kami terbentur dalam ketidakmengertian hidup, namun Engkau membuka pengertian, sehingga perlahan-lahan kami faham akan arti hidup. Sehingga ketika kami mengalami gelombang, kami dengan tenang menghadapinya, karena sudah biasa. Kan itu Bapa, bukalah hati kami agar kami memahami dan mengerti apa yang Engkau inginkan dari kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dulu ketika kami studi teologi, kami membahas tentang sakramen Ekaristia ini, daging ini, roti. Ada bertanya kenapa tidak jadi makan hosti tidak diganti saja dengan kerupuk, dengan emping. Tapi kenapa harus roti? Mengapa harus anggur? Kan banyak di sini gula merah dari enau itu. Maka dibahas ini tradisi Yesus sebagai seorang Yahudi, di mana dia mengatakan itu, kalimat itu, ya. Dan dari kalimat itulah hadir perubahan. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tentu ada yang goncang. Ada salah satu mahasiswa frater yang keluar. Yang lebih unik adalah dia meninggalkan iman Katoliknya karena tidak percaya. Maka ketika kami membaca apa yang dikatakan Injil pada hari ini, kami paham banyak orang meninggalkan Yesus karena pikirannya sempit. Bagaimana kita suruh menggerogoti dagingnya Yesus hanya untuk hidup kekal. Bukan itu maksudnya. Dalam yang dikatakan Yesus. Apa dikatakan Yesus? Kalau kita percaya, Yesus tidak menjerumuskan kita. Dan simbol atau lambang yang diberikan adalah tubuhnya, daging yang dia kurbankan. Ketika para murid itu mendengarkan kata-kata Yesus, mereka belum mengalami
pengalaman di mana Yesus disalibkan dan wafat serta bangkit. Jadi memang berpikirnya, wah kanibal ini makan daging dan darah manusia. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah luar biasa pengorbanan Yesus. Sampai mengorbankan diri seutuhnya untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan, kita harus pegang Yesus yang berani berkorban supaya kita kuat. Bukan sebuah cerita, tapi betul Yesus men-sharingkan pengalaman hidupnya bagi kita. Maka kita harus pertahankan tubuh kita ini dengan baik. Tapi ketika tubuh kita sakit, kita obati. Tapi jangan mencari perkara, ya, menyesal diri, merusak diri, apalagi dengan narkoba dan sebagainya. Karena tubuh kita adalah tubuh yang kudus, yang dikuduskan oleh Allah. Maka jaga baik-baik. Dan kita persembahkan kepada Tuhan dengan hal-hal positif, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, mengabdi dengan baik, berkorban bagi orang lain dengan baik. Ya. Sehingga apa-apa yang kita lakukan betul-betul berdaya guna bagi orang lain. Sebagaimana tubuh Yesus berguna bagi semua orang sebagai Sang Juru Selamat dan Sang Penebus. Dan kita perlu ke sana. Dengan kebangkitannya kita juga akan nunut, akan ikut. Bahwa Yesus telah bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Kenapa? Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita akan terus dijaga dan diperhatikan. Ketika orang goncang imannya, maka Yesus berkata, kamu juga mau pergi? Enggak, kata Petrus, tidak. Kepada siapa kami akan pergi? Pokoknya hanya kepadamu. Karena engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan itu merupakan hal yang perlu kita pelajari, kalimat-kalimat atau kata-kata dan juga keyakinan Petrus, murid Yesus. Kita pun juga muridnya Yesus. Maka kita harus jalan mendekati Yesus untuk melihat dengan lebih jelas dan lebih jeli apa yang terjadi dengan diri Yesus. Yang terjadi adalah mujizat yang nyata dalam kehidupan kita. Ia senantiasa membantu kita dimanapun kita berada. Maka mari kita datang kepada Yesus, bertumpu kepadanya. Dan mempersembahkan langkah-langkah kita kepada Yesus. Bukan dalam teori, tapi dalam setiap detik hidup kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan, kita ada kekuatan untuk belajar menguraikan masalah itu. Mencari solusi dengan tenang. Kenapa? Percaya. Semoga kita diajak untuk melihat. Dan pada waktunya kita boleh melihat. Sehingga iman kita tidak goyah. Selamat berjuang, selamat meniti langkah-langkah bersama dengan Yesus. Amin.